Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Uliana Nur Lutfia dengan NIM 12440200041, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 1B. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah, yaitu Dr. Umi Halwati, SOS, IMAG. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian ilmu dakwah. Apa sih ilmu dakwah itu? Jadi ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku umat Islam sesuai dengan ajaran Islam, mengkaji bagaimana seorang individu, kelompok maupun masyarakat melakukan kegiatan dakwahnya agar berhasil. Nah, ilmu dakwah juga bisa disebut ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoris, empiris, dan filosofis. Lalu yang kedua dari ruang lingkup dakwah. Yang pertama ada at-taujih, yaitu memberikan tuntunan, dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani dan dihindari oleh manusia. Lalu yang kedua ada al-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup yang baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga ada ar-roja, yaitu memberikan pengharapan akan suatu nilai agama yang disampaikan. Lalu ada objek ilmu dakwah. Yang pertama ada objek material dan objek formal. Yang pertama ada objek material, yaitu adalah suatu ajaran pokok agama Islam yang terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek hidup umat Islam dalam sejarah Islam. Lalu yang kedua ada objek formal, yaitu objek formal ini mengungkap salah satu aspek dan dari objek material, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan mengajak umat manusia beramar ma'ruf nahi munkar supaya umat manusia masuk pada jalan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Nah, objek ini mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek, yaitu da'i, dan manusia yang menjadi objek, yaitu mad'u, dalam dakwah. Nah, lalu ada pengertian da'i. Da'i terbagi menjadi dua pengertian da'i. Ada pengertian da'i secara umum dan pengertian da'i secara khusus. Nah, yang pertama ada pengertian da'i secara umum, yaitu penyampai atau orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, gitu. Lalu yang kedua ada pengertian dai secara khusus. Nah, yaitu adalah seorang muslim yang memiliki keahlian khusus dalam bidang agama Islam, mengajak melalui tulisan, lisan, atau perbuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam, melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada metodologi keilmuan dakwah. Metodologi keilmuan dakwah ini ada 3. Yang pertama itu ada manhaj istinbat, lalu yang kedua ada manhaj iqtibas, dan yang terakhir yang ketiga ada manhaj istiqra. Nah, apa sih manhaj istinbat ini? Nah, manhaj istinbat ini adalah dakwah yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Produk dari manhaj istinbat ini adalah teori, contohnya seperti qiyas, istihsan, urf, syarman qoblana, dan istishab. Lalu yang kedua ada manhaj iqtibas, yakni proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dalam merujuk dan mengacu, dan juga menurunkan dari Al-Quran dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu sosiologi, psikologi, antropologi, komunikasi, sejarah, ekonomi, dan lain-lain. Nah, contoh penerapan iqtibas dalam metodologi keilmuan dakwah adalah dengan cara mengutip kalimat dari Al-Quran atau hadis, lalu disertakan ke dalam suatu kalimat prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, gitu. Lalu yang ketiga ada manhaj istiqro. Nah, manhaj istiqro ini adalah proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian, baik referensi, pustaka, atau lapangan yang mengacu pada grand teori dari produk istinbat. Nah, contohnya ini adalah istiqra maknawi, yaitu metode yang memanfaatkan kolektivitas dalil untuk memutuskan suatu perkara. Selanjutnya ada ragam kegiatan dakwah.
Nah, ragam kegiatan dakwah ini meliputi menyampaikan, membimbing, memanajemen, dan mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, maupun sosial. Nah, ragam kegiatan dakwah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nah, dakwah bil lisan ini adalah proses menyampaikan pesan dakwah melalui lisan. Nah, dakwah bil lisan ada 3. Yang pertama ada tabligh, lalu yang kedua ada irsyad dan humas. Nah, tabligh ini adalah penyebaran pesan Islam. Nah, tabligh menurut bahasa adalah menyampaikan. Nah, lalu tabligh menurut istilah yaitu dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Begitu. Lalu, sasaran objek dakwah tabligh ini bersifat massal, seremonial, dan kolosal. Subjeknya yaitu mubaligh atau da'i. Lalu objeknya ini adalah mubalagh atau mad'u. Nah, tabligh ini meliputi khutbah, tausiah, ceramah, kultum. Dakwah tabligh juga bisa melalui tulisan gitu ya. Dakwah bil kitabah atau dakwah bil qalam, dakwah melalui tulisan. Yang selanjutnya ada irsyad, yaitu konseling atau bimbingan Islam. Nah, irsyad menurut bahasa yaitu petunjuk, konseling, atau bimbingan. Nah, secara istilah ini, irsyad adalah itu menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam kepada seorang individu maupun kelompok kecil. Irsyad ini bersifat intensif dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada humas, yakni hubungan masyarakat. Humas secara bahasa yaitu hubungan dengan publik atau masyarakat. Dan secara istilah yaitu bagian lembaga pemerintah atau swasta yang mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Humas ini melakukan usaha persuasi atau usaha persuasi ini yaitu usaha untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu atau mengubah pikirannya. Nah, dengan humas berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, mengakui prestasi, atau mendukung sebuah posisi. Nah, public relation adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Lalu yang kedua dalam ragam kegiatan dakwah ini ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal dengan cara menunjukkan teladan dan perbuatan nyata yang berguna dalam peningkatan keimanan manusia meliputi segala aspek kehidupan. Dakwah bil hal ada 3. Yang pertama yaitu ada tadbir, lalu MHU, dan tatwir. Nah, yang pertama, tadbir adalah pemberdayaan umat melalui lembaga. Menurut bahasa, tadbir ini adalah manajemen, pengelolaan, atau pengaturan. Lalu secara istilah, tadbir adalah kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kegiatan-kegiatan publik, pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Nah, maksud institusional di sini yaitu proses mengubah ajaran Islam menjadi pengamalan berupa pelembagaan, perorganisasian, dan pengelolaannya. Lalu yang kedua ada MHU, yaitu manajemen haji dan umroh. Nah, manajemen haji dan umroh ini melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh. Lalu melakukan riset tentang manajemen haji dan umroh untuk menemukan relevansi dan nilai guna manajemen haji dan umroh di masyarakat. Lalu melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama kemitraan dalam bidang manajemen haji dan umroh yang mampu menjawab tuntutan global. Lalu tenaga ahli bidang pengelolaan penyelenggaraan haji dan umroh. Lalu tenaga administrasi bidang urusan haji dan umroh, tenaga ahli pada BPKH, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Lalu tour leader dan tour guide, perjalanan ibadah haji dan umroh serta wisata. Dan yang terakhir yaitu akademisi dakwah bidang manajemen haji dan umroh. Lalu yang selanjutnya ada tatwir. Tatwir ini menurut bahasa tatwir atau tamkin ya, artinya pengembangan. Nah, secara istilah, tatwir ini adalah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Maksud implementatif di sini yaitu tindakan atau pelaksanaan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci gitu. Nah,
Tatwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, pelatihan, pemberdayaan, pengembangan ekonomi, pengadaan sarana baik pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Lalu pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan lingkungan hidup atau alam. Lalu yang selanjutnya ada ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah ini terbagi menjadi 7. Ada 7. Yang pertama itu dakwah nafsiyah, yang kedua adalah dakwah fardiyah, yang ketiga dakwah fi'ah qalilah, yang keempat dakwah fi'ah katsiroh, yang kelima dakwah hizbiyah, yang keenam dakwah ummah, dan yang terakhir yaitu dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Langsung saja yang pertama itu dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah ini terjadi dalam pikiran, meditasi, refleksi gitu. Seperti introspeksi, berbicara pada diri sendiri, dan motivasi diri. Da'inya itu yaitu diri sendiri, dan madunya juga diri sendiri. Nah, kategori bentuk dakwahnya ini adalah irsyad. Lalu yang kedua ada dakwah fardiyah. Da'inya ini seorang, madunya seorang, 2 orang, atau 3 orang. Kategori bentuk dakwahnya itu irsyad, tadbir, dan tatwir. Lalu yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah. Da'inya ini seorang, madu'nya ini adalah sebuah kelompok kecil. Kategori bentuk dakwahnya ini irsyad, tadbir, dan tatwir. Dakwah fi'ah qalilah berkisar antara 3-8 orang, 3-15 orang, dan 3-20 orang. Lalu yang keempat ada di dakwah fi'ah katsiroh. Da'inya ini seorang, madu'nya yaitu merupakan sebuah kelompok besar. Kategori bentuk dakwahnya ini adalah tabligh. Nah, dakwah fi'ah katsiroh ini lebih dari 20 orang yang tadi disebutkan, madu'nya itu merupakan kelompok besar, lebih dari 20 orang. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada dakwah jamaah atau dakwah hizbiyah. Da'inya ini merupakan sebuah kelompok gitu, madu'nya ini pada kelompok atau jamaah atau organisasi Islam. Kategori bentuk dakwahnya adalah irsyad, tabligh, tadbir, dan tamkin. Lalu yang keenam ada dakwah ummah. Da'inya ini seorang, lalu madu'nya ini adalah khalayak atau publik. Kategori bentuk dakwahnya itu tabligh. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Da'inya ini adalah seorang kelompok, madu'nya 2, 3, 5, dan 6. Kategori bentuk dakwahnya, jika da'i dan mad'u berbeda budaya, yaitu kategorinya merupakan irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Nah, dakwah syu'ubiyah qabailiyah ini merupakan dakwah antar suku bangsa atau dakwah antar budaya itu. Lalu selanjutnya ada mengapa sih kita harus berdakwah? Kita sebagai manusia, kenapa sih harus berdakwah? Ya, karena berdakwah itu merupakan suatu bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Juga untuk menjaga stabilitas masyarakat agar senantiasa berada dalam kebenaran atau tidak jauh dari agama dan Tuhan. Lalu landasan dakwah ini ada dua landasan dakwah. Yang pertama ada landasan teologis dan yang kedua ada landasan sosiologis atau filosofis. Nah, landasan teologis ini ada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran ini yaitu sebagai pedoman hidup pertama bagi umat Islam dan juga sebagai kitab dakwah, sumber inspirasi dan rujukan dakwah. Al-Quran ini menjelaskan tentang pengertian dakwah, legalitas formal perintah berdakwah, menjelaskan pendekatan dakwah, menjelaskan tujuan dakwah, menjelaskan karakter dai, karakter mad'u gitu. Dan selanjutnya ada al-hadis, yaitu hadis merupakan pedoman hidup kedua setelah Al-Quran. Dan juga hadis merupakan informasi tentang sunnah-sunnah Rasul yang menjelaskan tentang perilaku Nabi, sirah Nabi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada landasan sosiologis atau filosofis. Landasan sosiologis ini itu menyebutkan menjelaskan dakwah ini sebagai dakwah merupakan kebutuhan hidup umat Islam. Lalu dakwah juga merupakan kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah, karena kita ini manusia harus menjemput hidayah Allah. Untuk apa? Untuk menentukan keyakinan kita sebagai manusia kepada Allah, lalu membimbing keimanan yang senantiasa fluktuatif atau naik turun, lalu menentukan akal dalam mencari dan menjalankan kebenaran, dan menyelamatkan umat manusia atau realisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ada ayat-ayat yang menjelaskan atau berkaitan dengan landasan-landasan dakwah ini.
yaitu dalam surat An-Nahl ayat 125, lalu dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110, lalu surat Fussilat ayat 33, surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Hijr ayat 94. Saya akan membacakan satu persatu dari ayat tersebut. Dari yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu yang selanjutnya, surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya, surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik yang menarik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Lalu selanjutnya, surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Shadaqallahul azim. Sekian pemaparan jawaban-jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.